Bagaimana sebenarnya para pelaku pembobol rekening dan juga kartu kredit bisa memuluskan aksi-aksinya dengan mudah? Kita akan tanyakan kepada pakar keamanan siber, Pratama Persada. Pak Tama, apa kabar? Baik. Pak Tama, terima kasih ya waktunya ya. Ini kita memang harus langsung menanyakan kepada pakarnya. Keamanan siber kita sepertinya saya sudah bisa bilang di ujung tanduk ya. Betul. Melihat menelisik kasus Ilham Bintang, yang Ya. Pak Tama langsung soroti adalah apa? Jadi di sini kalau menurut saya bukan hanya pelaku kesehatannya aja yang salah, Oke. tetapi banyak institusi di pemerintahan kita yang perlu dibenahi dan perbaiki. Oke. Gitu. Yang pertama adalah data. Si H gitu, dia orang Oknum IT, perbankan, oknum ya? perbankan gitu, dia memiliki akses terhadap data SLK-nya OJK, ya kan? Nah, bagaimana ceritanya seorang ahli IT bisa mendapatkan akses itu? Kan nggak mungkin. Dari OJK-nya juga, menurut saya juga harus ada perbaikan sistem. Kenapa? Karena ketika sistemnya itu diakses oleh orang, dan aksesnya itu akses yang mencurigakan, karena ini si H ini nggak cuma sehari 2 hari dia ngakses datanya, dia ngambilnya banyak sekali dan dalam waktu yang sangat lama gitu. Oke. Bagaimana caranya si pelaku ini yang sudah mendapatkan SIM card baru, Ya. lalu bisa membuka mobile banking atau SMS banking milik Ilham Bintang? Nah, sebenarnya sebelum ke situ ada lagi masalah ini di provider. Oke. Gitu, ya kan? Bagaimana ceritanya dia bisa memberikan SIM card duplikasi dari nomornya Pak Ilham Bintang gitu dengan autentikasi identitas yang palsu. Karena cukup dengan nomor NIK Gitu. saja, nomor induk Nah, kependudukan. dia gini kan, provider ini dia punya kerjasama dengan Dukcapil, ya kan? Iya. Nah, Dukcapil ini kan dia memberikan akses kepada provider, kepada bank, ada sekitar berapa ribu entitas gitu yang kerjasama dengan Dukcapil. Artinya Betul. apa? Provider ini bisa mengakses data Dukcapil sebenarnya. Oke. Harusnya perlu dibuat sistem yang lebih baik lagi. Ya. Misalkan dari Dukcapil gitu. Ya, provider inilah modal dikit lah. Dia untuk autentikasinya jangan pakai secara KTP secara fisik. Misalkan beli alat biometrik, fingerprint lah Fingerprint, gitu, ya. yang murah-murah gitu. Kan orang bisa fingerprint, kita tinggal bisa lihat hasil datanya. Bener nggak? Namanya Ilham Bintang ya fingerprint itu, ya kan? Nggak sesuai dengan SOP, kemudian dia mengakibatkan terjadinya adanya fraud perbankan, Ya. ya kan? Ya. Ini kan pidana sebenarnya, ya kan? Terus apa tindakannya terhadap Indosat? Nggak ada kan? Apa cukup memecat petugas yang menerima pergantian SIM card itu? Ya terlalu kecil dong, nggak akan jerah itu provider kalau misalkan tidak ada hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang kita miliki gitu. BPR-nya gitu, dia yang awalnya mengakibatkan ada kebocoran data gitu. Ya. Masa yang disalahin cuma orang IT-nya? Ya banknya juga salah dong. Kenapa Anda tidak memiliki sistem untuk melakukan pengawasan terhadap data-data punyanya OJK gitu? Saya ingin tahu nih, ini salah satu contoh ya, Nah, misalnya iya, ini ini- menjual database seperti ini ini cukup nggak untuk membobol rekening? Nah ini nih, Iya. ini kan ini adalah page saat dia sebelum membuka ya, dia klaimnya punya 900.000 lebih database grade, ada grade-nya ini, Ada grade-nya. grade A. Kenapa? Karena di situ terteranya orang-orang yang memiliki deposito dari mulai 100, 500 100 juta, sampai 4 5 miliar. sampai 4 miliar. Sampai 4 miliar ya, Iya. ada ya. Gitu. Ini bagaimana Ya, Pak Tama? ini kan udah jelas sekali bahwa memang data ini diambil dari institusi perbankan kita. Ya Kita kan? bisa, ya oknum perbankan ya. Nah, bisa dari oknum perbankan, Oke. bisa dari hackers yang bisa masuk ke sistemnya oknum perbankan. Oke. Kenapa Anda tidak membuat sistem yang bisa mengamankan data nasabah? Contohnya misalkan, dia bisa ngambil seperti ini, artinya apa? Datanya yang di bank itu tidak di-encrypt. Tidak di-encrypt itu artinya tidak disandi gitu, Betul. tidak diacak gitu. Betul. Sehingga ketika orang ngambil dia bisa baca. Diambil mentah-mentah gitu Diambil ya? mentah-mentah. Padahal kalau yang benar, database itu di-encrypt. Jadi siapapun yang bisa masuk mengakses database itu, dia nggak akan bisa baca apa-apa. Oke. Ini kan nggak mungkin ngambil satu-satu nih, Mbak. Ya. Karena kan ada ratusan ribu Betul. data Betul. gitu. Wow. Kemarin baru terbuka ada sekitar 700 juta email dengan password gitu, itu dijual di black market, di Wow. dark web. Ada web jual akun email gitu, Oke. ya kan? Artinya apa? Kalau kita nggak pernah ganti password email kita, berarti orang yang membeli data itu dia bisa masuk login ke alamat email kita. Gitu. Oleh karena itu kenapa kita harus mengganti password secara rutin minimal 3 bulan sekali. Terima kasih Pak Tama. Kita akan temukan fakta berikutnya.
Saya sudah sampai di otorisasi jasa keuangan. Bagaimana tanggapan mereka tentang kasus-kasus yang beredar, khususnya juga yang terbaru kasus Ilham Bintang yang mengalami kerugian setelah rekeningnya dibobol oleh para pelaku. Oh, ada Gresik. Panto, apa kabar Pak? Kita sedang ada di Gresik ya? Betul, di di lantai Gresik. 2 di kantor OJK ya Pak? Ketika Ya? betul. Apa sih Pak ini Gresik Pak? Oke, jadi SLIK itu adalah sistem pelaporan dari bank mengenai setiap pinjaman. Kita maju sedikit Pak? Ya, Oke. kita pinjaman itu seluruh orang yang memiliki pinjaman itu bisa diakses melalui SLIK itu. Oke. Berbagai macam kepentingannya. Ada yang kadang-kala seperti tadi dia hanya untuk kepentingan mau melihat sendiri dia punya hutang nggak di mana saja. Oke. Atau kalau dia punya tagihan, misalkan kartu kredit, dia kira-kira sekarang dilihat kualitas pembayarannya seperti apa. Jadi adalah laporan dari bank yang kemudian setiap bank itu bisa melihat, mengakses laporan SLIK itu. Ya. Tapi untuk mengakses itu harus ada kepentingannya, harus ada underlyingnya. Underlyingnya apa? Misalkan dia sedang mengajukan kredit ke satu bank, maka dia akan lihat di sistem SLIK. Oh, si orang ini punya pinjaman di mana saja, Oke. kualitasnya apa saja. Nah, itu kita menggunakan data pokok. Data pokoknya itu adalah nama, tanggal lahir, sama NIK. Si pelaku-pelaku ini, khususnya oknum perbankan yang punya alur itu atau mungkin akses itu, menggunakan BI checking atau SLIK OJK yang memang bisa diakses. Betul. Gimana tuh Pak penjelasannya? Kejadian musibah yang menerima Pak Ilham itu adalah karena data tabungan beliau yang dibobol melalui handphone. Ya. Di sini nggak ada, jadi kita tidak ada pernah di SLIK itu menyampaikan atau mengungkapkan dana simpanan. Karena dana simpanan, dana pihak ketiga itu adalah sifatnya rahasia. Oke. Tidak bisa diakses oleh siapapun, even petugas bank.